برضا الله ولشفاعة رسول الله على هذه النية كل نية صالحة. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى حضرة الملائكة المقربين جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. ثم إلى جميع الأولياء الله بخصوص عبد القادر. ثم إلى حضرة مشايخنا بالخصوص الشيخ بدر. ثم إلى ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ثم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله. ربي زدني علما وارزقني فهما. Kita sampai di ayat ke-78 Bapak Ibu ya. Surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun wama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin wa qul inni anan nadhirun mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idin فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-78 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Dan ingatkan juga pada kaum mukmin yang mampu mengambil ibrah, wahai Rasul yang paling sempurna, tentang kisah kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, bahwa sesungguhnya mereka adalah penduduk Aikah, maksudnya Ghaidah, karena mereka mendiami kawasan itu.
Para penduduk itu benar-benar orang yang zalim, orang-orang yang keluar dari batas-batas hukum Allah yang ditetapkan demi keadilan di antara hamba-hambanya, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan takaran dan timbangan yang dicurangi dan dikurangi. Dan setelah mereka amat melampaui batas dalam hal itu, kami utus Nabi Syuaib alaihissalam, namun mereka mendustakannya, bahkan mereka mengolok-oloknya dan hendak mencelakakannya. Fantaqomna minhum wa inna huma labi imamin mubin. Maka kami membinasakan mereka seperti halnya kami menghancurkan kaum Nabi Lut. Dan sesungguhnya kedua kota itu, yaitu penduduk kota Sodom dan Aikah, benar-benar terletak di jalan umum yang terang, yang terikat erat dengan jalan yang terang dan lurus yang dibawa oleh setiap nabi pada mereka. Namun mereka mendustakannya serta menyombongkan diri bahkan melawan. Dan akibat dari sikap dan perbuatan mereka itu, mereka pun ditimpa adab. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh telah mendustakan pula seperti yang dilakukan penduduk dua kota tadi, yaitu penduduk kota Al-Hijr, sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam yang dihuni oleh kaum Samud. Dan diutus pada mereka Rasul, yaitu Nabi Soleh, yang menempati makom seluruh Nabi. Berdasarkan kesatuan titik para Rasul, yaitu dakwah pada ketauhidan Allah Al-Haq, saat kami utus pada mereka, saat mereka melanggar hukum Allah dan menyimpang dari ketauhidan yang sejati. Dan kami kuatkan tugasnya dengan kami datangkan pada mereka wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami datangkan pada mereka melaluinya tanda-tanda kekuasaan kami yang menunjukkan pada ketauhidan kami. Tetapi mereka sombong dan menentang, serta selalu berpaling darinya, di mana mereka tidak mau menerimanya sama sekali. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan di antara kebiasaan mereka yang terus berlanjut, yaitu mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang mereka diami dengan aman dari para pencuri, serangga, dan hal-hal yang berbahaya lainnya. Tatkala mereka tidak lagi memperhatikan tanda-tanda kekuasaan kami dan dari Rasul kami, dan mereka makin tenggelam jauh dalam kesesatan mereka yang telah lama melekat dalam diri mereka, kami hukum mereka. Fa'akhadatsumus sayhatu musbihin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur sangat dahsyat pada saat mereka bangun di waktu pagi, seperti kaum Nabi Lut, lalu mereka dibinasakan saat itu juga. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tak dapat menolong dan melindungi mereka apa yang telah mereka usahakan, baik harta, perhiasan, benteng yang kokoh, dan bangunan yang kuat, tak sedikit pun yang dapat menolong mereka dari azab Allah yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang menunjukkan kesempurnaan kuasa dan kehendaknya, kelembutan keperkasaannya, karunia dan pembalasannya, sebagai peringatan terhadap mereka yang memiliki basirah, kemampuan mengambil ibrah dan berpikir tentang ciptaan Allah, yang menjadikannya ada dan tiada, dan kemerdekaannya dalam mengatur kerajaan dan malakutnya. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidaklah kami ciptakan dan kami tentukan langit dan segala yang ada di dalamnya berupa jejak-jejak kekuasaan Allah di alam atas al-ma'syirat al-ulwiyah, dan bumi dan segala yang ada di atasnya berupa jejak-jejak kekuasaan Allah di alam bawah al-ma'syirat al-sufliyah, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan semua makhluk hidup, baik yang punah, yang ada di udara, yang tak berguna dan tak ada ibrah untuk menampakkannya. Namun tidaklah kami menciptakan apa yang kami ciptakan, melainkan dengan benar, yang tetap bagi orang-orang yang mampu melihat dalil dan bukti.
dan ketauhidan Allah al-haq yang tetap lagi diketahui hakikatnya oleh para pencapai kasyaf dan yakin. Dan ketahuilah wahai orang-orang yang berakal yang diberi beban kewajiban lagi dapat mengambil pelajaran bahwa wa inna sa'ata la'atiyatun, bahwa sesungguhnya kiamat yang dijanjikan di mana lenyap segala ta'ayyun dan hancur segala bentuk itu pasti akan datang. Tak ada keraguan dan syubhat tentangnya. Pada saat itulah Allah memberi balasan kepada hamba sesuai dengan apa yang mereka lakukan di alam ta'ayyunat dan tatawurat. Jadi jika setiap orang yang diberi balasan atas perbuatan mereka dan mereka akan bertanggung jawab atas semua itu. Fahis sofhal jamil, maka maafkanlah wahai Rasul yang paling sempurna dan hindarkan diri dari membalas orang-orang yang menyakiti dan menjelek-jelekkanmu dengan cara yang baik, yakni menghindari dengan cara yang baik menurut tabiat, bersabar dan berlemah lembutlah terhadap mereka. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu yang telah memelihara kamu dengan kelembutan dan karunia, mengistimewakanmu di antara mereka dengan berbagai keutamaan dan kesempurnaan. Dialah yang Maha Mencipta bagi mereka dan aman mereka, dan Dia juga yang lagi Maha Mengetahui, yang Maha membedakan yang baik dan buruk dari amalan tersebut, membalas mereka sesuai dengan pengetahuannya. Walaqad atainaka sab'am minal mathani, dan janganlah kau pedulikan mereka wahai Rasul yang paling sempurna juga pada perhiasan dunia yang fana, dan janganlah bersedih pada sikap mereka yang menyakitkan, karena sungguh dari makom karunia dan keutamaan kami telah memberikan padamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yakni Al-Fatihah, yang dikecualikan penurunannya dalam sekali waktu di Mekah dan sekali waktu di Madinah, berdasarkan bilangan 7 sifat ilahiyah agar engkau memiliki bagian dari keseluruhannya. Dan 7 lapis angkasa, 7 bintang, 7 daerah bumi, 7 hiasan dunia, dan dalam firman-Nya yang mulia, dijadikan indah pada pandangan kecintaan terhadap Quran Surat Al-Baqarah ayat 14 untuk menjadi penggantinya, dan 7 lembah jahanam untuk menjadi penyelamat darinya. Jadilah Fatihah lebih agung dan lebih utama dari dunia dan isinya. Dan bersama dengan itu kami telah mencukupkan hanya dengannya. Kami datangkan untukmu wal Qur'an al-azim, Al-Quran yang agung, yang mencakup faedah-faedah dari kitab-kitab sebelumnya, yang menghapus risalah sebelumnya, yang membuat lemah tak bisa menandinginya siapapun yang hendak menentang dan melawannya. Maka setelah kami pilih engkau wahai Rasul yang paling sempurna di antara para nabi dengan berbagai karomah tersebut, hendaknya la tamadunna la ta la tamu la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu pada mereka, dan jangan melihat dengan pandangan penyesalan, tapi pandanglah dengan mata yang untuk mengambil pelajaran dan ketidaksukaan kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan, yaitu perhiasan dunia. Illa ma matta'na bihi awwa azwajam minhum, kepada beberapa golongan di antara mereka berbagai harta yang diberikan kepada orang-orang kafir itu sebagai ujian untuk mereka, di mana dengannya mereka membanggakan diri dan sombong di hadapan manusia. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka hanya karena mereka tidak mau mengikutimu dan tidak beriman padamu, karena perhiasan rendah itulah yang menghalangi mereka dari keimanan, menutupi mereka dari makrifat. Sesungguhnya mereka telah terpedaya olehnya. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu dan ulurkan tanganmu untuk mereka terhadap orang-orang yang beriman, yang mengikutimu dengan ketulusan hati dan kejernihan pikiran tanpa riak, sum'ah dan hawa nafsu. Wa qul inni anan nadhirum mubin, dan katakanlah pada mereka yang ingkar lagi membangkang, sesungguhnya aku
atas izin Tuhanku dan wahyunya kepadaku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan bahwa aku memberi peringatan dengan keterangan yang jelas dan burhan yang nyata yang diturunkan Robku padaku, bahwa hukum mengenai akan turun pada mereka yang tidak beriman pada Allah, pada keesaan zatnya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Kama anzalna alal muqtasimin, sebagaimana kami memberi peringatan, kami telah menurunkan adab yang telah kami turunkan sebelumnya kepada al-muqtasimun, yaitu orang-orang yang ikut mengepung Nabi Soleh di suatu malam. Adapun al-muqtasimun hari ini adalah alladzina ja'alul qur'ana idin, orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu yang merupakan mukjizat, baik dari segi lafadz maupun maknanya, baik dari segi nas maupun dari segi dalalahnya, baik dari segi iqtidha maupun matolaknya, terbagi-bagi atau memiliki bagian-bagian yang berbeda. Sebagian benar karena selaras dengan kitab-kitab terdahulu dan sebagian lagi syair. Padahal setiap bagiannya adalah petunjuk, tidak ada kesesatan sama sekali. Maha tinggi zat dan kitabnya dari apa yang mereka katakan itu. Fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, demi kemuliaan dan keagungannya, kami pasti akan bertanya pada mereka semua secara rinci tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Amma kanu ya'malun, yakni perbuatan mereka yang sudah mencela Al-Quran dan menyebut kitab suci itu sebagai kebohongan, sedangkan ia bebas dan jauh darinya. Jika Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk dan membimbing umat manusia, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan padamu dan umumkanlah wahai Rasul yang paling sempurna. Pisahkanlah antara yang hak dan batil dalam bentuk yang diperintahkan, juga antara petunjuk dan kesesatan. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jangan sampai engkau berpaling ke arah mereka. Serta jangan umpankan dirimu untuk membalas dan mencegah mereka saat mereka mengolok-olokmu. Inna kafainakal, inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Kami akan membalas segala kejahatan yang mereka lakukan padamu itu dengan balasan yang lebih berat dari kesengajaan mereka mengolok-olokmu. Bagaimana kami tidak membalas mereka sedangkan mereka adalah orang-orang musyrik yang melampaui batas. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa selain Allah yang berhak untuk disembah ada Tuhan yang lain yang Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibat dari yang mereka lakukan itu. Saat itu tirai tersingkap bahwa betapa buruk yang mereka katakan itu, lalu mengatasnamakannya pada Allah dengan cara bohong dan mempertentangkannya. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sodruka bima yaqulun. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, wahai Rasul yang paling sempurna, bahwa dadamu menjadi menahan amarahmu. Tinggal nih. Oh. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui, wahai Rasul yang paling sempurna, bahwa dadamu menjadi sempit menahan amarahmu. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sodruka bima yaqulun. Kesabaranmu menipis menahan kejahatan mereka disebabkan apa yang mereka ucapkan tentang sesuatu yang tak pantas diucapkan pada kami, mencela kalam kami, menetapkan adanya sekutu bagi kami, sedangkan zat kami itu esa. Juga disebabkan olok-olok mereka padamu dan orang-orang mukmin yang menjadi pengikutmu. Hendaknya engkau janganlah menoleh ke arah mereka dan jangan pula engkau mendengar hinaan mereka. Cukuplah engkau mengambil pelajaran dari mereka serta sucikan kami dari ucapan-ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu karena tasbih dan tahmidmu pada kami,
lebih baik bagimu daripada mendengar ucapan mereka tentangnya. Dan jadilah kamu di setiap masa dan kondisimu di antara orang-orang yang bersujud, yang sholat, yang meletakkan dahi mereka di atas tanah demi mengagungkan dan menyembah kami. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu dan bersungguh-sungguhlah dalam menapaki suluk jalan ma'rifat sampai datang kepadamu yang diyakini, al-yakin, dan engkau menggapai kasyaf dan syuhud dan tersingkap darimu hijab ananiyah dan wujud. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang yakin dengan karunia wujudnya. Itu penutup surat Al-Hijr ayat ke-99. Sekarang ini penutup suratnya. Hendaknya engkau, wahai salik yang berjalan mendaki suluk di jalan tauhid, semoga Allah mensukseskan cita-citamu. Terlebih dahulu memperbaiki lahirmu dengan syariat dan batinmu dengan membuang semua penghalang. Dengan berzikir pada Allah Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, yang disifati dengan semua sifat sempurna, hingga zikirmu membawamu pada pemikiran yang mewariskan mujahadah, intiza, syauk, dan ibtihaj, dan teruslah demikian, hingga hal itu menggerus semua waktu dan kondisimu. Pada saat itu akan tampak dalam hatimu pendahuluan mahabbah dan mawaddah dan isyq yang menakjubkan dan sekaligus membuat fana. Jadilah engkau demikian selama satu masa, hingga hatimu merindu dan haus pada kefanaanmu dan luruhnya dirimu dalam diri kekasihmu. Pada keadaan itu engkau akan mengalami hayrah atau kebingungan, hasroh, duka, wahsyah, kesendirian, kolok, ketakutan, ittirab, kegelisahan, khauf, roja, kelezatan dan kepedihan, sehingga engkau akan menjadi baina, aina, dan kaifa. Intinya engkau tengah berada dalam talwin dan takwin, itlaq dan takyid. Akan muncul kemabuan dalam dirimu setelah engkau mengalami kematian kehendak al-mautu al-iradi dan juga kegelisahanmu. Pada saat itu engkau tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain hanya bersikap ridho, taslim, tawakal, dan berserah diri, sampai akhirnya al-haq akan menarikmu, memberimu taufik menuju tamkin dan taskin, membebaskanmu dari taqyid dan ta'yin. Dia akan membuatmu fana dari dirimu, dia akan membuatmu bakok dalam zatnya, sehingga engkau akan mencapai apa-apa yang engkau capai. Pada saat itu engkau akan termasuk orang-orang yang bersujud. Allah telah memberimu yakin dan tamkin, sebagaimana dia juga telah menyelamatkan dirimu dari keraguan dan talwin. Ini kondisi hati yang akan kita alami ketika kita sedang berusaha mencapai wusul, ya, mencapai kehadiratnya. Kita akan masuk dalam kondisi bingung, takut, berharap, semua perasaan campur aduk jadi satu, dalam kondisi kegalauan yang luar biasa, sampai akhirnya Allah menyambut kita dalam cintanya. Semoga kita bisa usul, ya Bapak Ibu, bisa sampai pada Allah nanti. Selanjutnya surat An-Nahl kita akan baca besok insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.